Selamat datang rekan-rekan pembelajar, mahasiswa, dan sejawat sekalian. Langsung saja, hari ini kita akan menyelami sebuah topik yang secara brilian menjembatani dua dunia yang seringkali terpisah dalam praktik klinis kita, endokrinologi dan neurobiologi. Di sesi pembelajaran ini, kita akan membedah secara komprehensif mengenai manajemen medikasi tiroid seumur hidup dan bagaimana hal ini memiliki hubungan yang absolut dengan biologi resiliensi emosional, khususnya pada pasien dengan penyakit kronis. Siapkan diri Anda, karena ini akan mengubah cara pandang kita terhadap pasien. Nah, sebagai titik awal, mari kita telaah pertanyaan klinis yang sangat menggugah dan mungkin sering Anda temui di lapangan. Mengapa seorang pasien yang kadar TSH-nya sudah dinyatakan normal di atas kertas, masih duduk di depan Anda mengeluhkan kelelahan kronis yang luar biasa, kabut otak, atau bahkan depresi? Ini adalah apa yang kita sebut sebagai paradoks biokimia. Ada jurang pemisah yang nyata antara hasil laboratorium sistemik dengan realitas yang dialami pasien sehari-hari. Poin krusial yang harus kita pegang di sini adalah mengukur laju metabolisme basal di dalam darah sama sekali tidak cukup untuk memahami fungsi sistem saraf pusat pasien secara utuh. Untuk memecahkan paradoks tersebut, eksplanasi ini telah saya susun menjadi 6 tahapan sistematis. Kita akan mulai dari memahami paradoks biokimia tiroid kronis itu sendiri, lalu bergerak ke fisiologi molekuler saraf pusat, dilanjutkan dengan biologi resiliensi dan neuroplastisitas. Setelah itu, kita akan melihat modulasi sistem neurotransmitter otak, mengurai tantangan manajemen medikasi klinis, dan pada akhirnya, kita akan merumuskan sebuah pendekatan holistik yang aplikatif. Mari kita buka bagian pertama kita, paradoks biokimia tiroid kronis. Ini adalah tentang bagaimana kita harus melihat jauh melampaui sekedar status eutiroid. Memahami penyakit kronis menuntut kita untuk melihat lebih dari sekedar organ yang terdampak langsung. Anda tahu hormon tiroid, khususnya T3 dan T4, itu bukan sekedar termostat metabolisme tubuh belaka. Mereka adalah modulator yang sangat kritis untuk perkembangan dan fungsi sistem saraf pusat kita. Jadi, kita harus mendefinisikan ulang istilah yang sering kita dengar, resiliensi emosional. Seringkali, kita salah mengartikan ini hanya sebagai ketabahan psikologis atau kekuatan mental pasien. Secara ilmiah, pemahaman itu tidak tepat. Resiliensi emosional adalah sebuah fenomena biologis yang sangat nyata. Ini adalah kapasitas otak yang terukur untuk beradaptasi terhadap gangguan homeostasis. Dengan pergeseran paradigma ini, kita harus berhenti menyalahkan pasien secara psikologis dan mulai memvalidasi realitas fisiologis mereka. Selanjutnya, mari kita masuk ke bagian kedua. Kita akan melihat lebih dekat fisiologi molekuler saraf pusat dan dinamika intraseluler di dalam otak. Untuk benar-benar memahami biologi resiliensi tadi, kita harus melakukan perjalanan mikroskopis. Otak adalah organ target utama hormon tiroid. Tapi fakta yang sangat menakjubkan adalah otak memiliki sistem regulasi mandirinya sendiri yang terpisah dari sirkulasi darah tubuh. Bayangkan urutan presisi ini. Pertama, hormon tiroid harus menembus benteng otak, yaitu sawar darah otak, menggunakan transporter spesifik seperti OATP1C1 untuk T4 dan MCT8 untuk T3. Kedua, begitu masuk, sel astrosit mengambil alih untuk melakukan proses konversi. Ketiga, hormon T3 yang aktif kemudian berikatan dengan reseptor inti tiroid. TR-alfa 1 adalah jagoannya di sini, terutama di area pengatur emosi seperti hipokampus dan amigdala. Dan keempat, ikatan inilah yang pada akhirnya memicu aksi genomik fundamental seperti mielinisasi dan sinaptogenesis. Artinya, hormon ini benar-benar membangun jaringan komunikasi baru antar sel saraf. Luar biasa bukan? Dinamika tadi sangat brilian dalam mengilustrasikan mekanisme internal otak meregulasi dirinya sendiri, dan ini dikontrol oleh dua enzim kunci. Bayangkan ini seperti pedal gas dan rem. Di satu sisi, kita punya enzim deiodinase tipe 2 atau D2 yang berlokasi di astrosit. Tugasnya seperti pedal gas, aktif mengubah T4 menjadi T3 secara lokal. Di sisi lain, sebagai penyeimbangnya, ada enzim deiodinase tipe 3 atau D3. Ini adalah pedal remnya. Ia bertugas menginaktivasi T3 atau T4 untuk mencegah otak mengalami toksisitas. Keseimbangan mikroskopis yang sangat halus inilah yang pada akhirnya menentukan apakah sel-sel otak kita mendapatkan sinyal hormon tiroid yang cukup atau tidak. Sekarang kita melangkah ke bagian ketiga, biologi resiliensi dan neuroplastisitas, serta bagaimana sumbu HPA dan molekul BDNF terlibat di dalamnya. Bagaimana ketidakseimbangan enzim mikroskopis tadi bisa sampai mengubah struktur fisik otak pasien? Disinilah kita melihat peran penting dari BDNF atau Brain Derived Neurotrophic Factor. Anda bisa membayangkan BDNF ini layaknya pupuk penyubur bagi sel-sel otak. Ketika status hormon tiroid optimal, otak memproduksi pupuk BDNF dalam jumlah tinggi, sehingga neuroplastisitas atau kelenturan otak menjadi sangat kuat.
Tapi perhatikan apa yang terjadi jika medikasi tiroid tidak adekuat, bahkan ketika TSH tampak normal. Terjadi penurunan regulasi BDNF yang drastis. Akibatnya sangat fatal, atrofi dendritik atau menyusutnya cabang-cabang sel saraf di hipokampus. Penyusutan fisik otak inilah alasan klinis mengapa pasien kehilangan kemampuan meregulasi emosi dan menjadi sangat rentan jatuh ke dalam depresi. Bukti terkuat mengenai hal ini bermuara pada konsep hipotiroidisme otak lokal. Ini sangat penting rekan-rekan. Penyakit kronis itu memicu stres, bukan? Stres kronis ini memaksa sumbu HPA kita membanjiri tubuh dengan kortisol. Dan tahukah Anda, kortisol yang tinggi ini secara langsung memblokir atau menghambat aktivitas enzim D2 yang berfungsi sebagai pedal gas tadi. Hasil akhirnya adalah otak mengalami defisiensi T3 secara lokal di dalam selnya sendiri, meskipun kadar hormon di sirkulasi darah pasien terlihat sempurna. Inilah penjelasan fisiologis yang tak terbantahkan mengapa pasien Anda tetap merasa sakit meski hasil labnya berstatus euthyroid. Hal ini membawa kita ke bagian keempat. Mari kita kaji modulasi sistem neurotransmitter otak, khususnya interaksi antara serotonin dan dopamin. Hormon tiroid sejatinya bertindak sebagai jembatan atau metamodulator bagi kelancaran pabrik kimia di otak. Pertama, hormon tiroid secara langsung meningkatkan sintesis dan sensitivitas reseptor serotonin, ya hormon kebahagiaan kita. Defisit hormon tiroid di otak mematikan jalur kebahagiaan ini, dan ini menjelaskan mengapa gejala depresi pada pasien tiroid sangat sering resisten terhadap obat antidepresan biasa. Kedua, hormon tiroid juga bertugas meregulasi reseptor dopamin, pengontrol motivasi dan fungsi eksekutif kita. Saat jalur dopaminergik ini kekurangan sinyal T3, pasien akan mengalami kelelahan kognitif yang parah. Mereka secara literal kehilangan energi mental. Sayangnya, karena ketidaktahuan, defisit biologis ini seringkali dihakimi oleh lingkungan sebagai kemalasan semata. Pemahaman biologi yang kompleks ini mengantarkan kita pada bagian kelima, tantangan manajemen medikasi klinis terkait presisi dan adherensi di lapangan. Kita harus mengakui bahwa terapi jangka panjang dengan levotiroksin bukanlah sebuah protokol sederhana, satu dosis untuk semua. Praktik klinis diwarnai hambatan fisiologis yang nyata. Pertama, levotiroksin memiliki jendela terapeutik yang luar biasa sempit. Meleset sedikit saja, gejala pasien bisa langsung kambuh. Kedua, ada masalah bioavailabilitas akibat interferensi gastrointestinal. Misalnya, jika pasien memiliki gastritis atrofi atau minum suplemen kalsium bersamaan dengan obatnya, penyerapannya akan kacau. Dan yang ketiga, ini adalah ranah presisi masa depan, polimorfisme genetik. Adanya variasi pada gen DO2, spesifiknya mutasi TR92A, membuat beberapa pasien secara genetis tidak merespon monoterapi T4 dengan baik. Mereka mungkin benar-benar membutuhkan kombinasi terapi T4 dan T3 untuk bisa kembali merasa sehat. Tapi tentu saja, sebagai klinisi, kita tidak boleh hanya melihat pasien sebagai kumpulan sel dan reseptor. Kita harus memahami aspek illness identity, atau identitas penyakit. Coba Anda bayangkan beban psikologis dari kenyataan bahwa Anda harus bergantung pada sebuah pil setiap pagi selama sisa hidup Anda. Jika pasien gagal mengintegrasikan realitas medis ini ke dalam identitas dirinya secara positif, ini sering memicu adherensi atau kepatuhan yang buruk. Dan tebak apa yang terjadi? Adherensi buruk menyebabkan hormon berfluktuasi tajam yang akan langsung memperburuk instabilitas emosional melalui mekanisme otak yang baru saja kita pelajari. Ini adalah lingkaran setan yang sangat berusak. Oleh karena itu, kita masuk ke bagian terakhir dan yang paling krusial, pendekatan holistik dan non-farmakologis melalui integrasi klinis. Sebagai profesional yang mengedepankan sains berbasis bukti, kita dituntut untuk bergeser dari model kuno yang hanya mendewakan kadar TSA. Kita butuh strategi integrasi klinis. Pertama, mulailah mengevaluasi celah antara apa yang dikeluhkan pasien dengan penanda biologisnya atau simptom biomarkers gap. Saya sangat menyarankan praktisi untuk memasukkan screening resiliensi rutin menggunakan instrumen tervalidasi seperti Connor-Davidson Resilience Scale. Selain itu, mari kita lebih tajam dalam melihat laboratorium. Pemantauan rasio T4 bebas terhadap T3 bebas atau FT4 per FT3 itu sangat esensial. Rasio yang terlalu tinggi adalah bendera merah yang menunjukkan adanya inefisiensi konversi hormon di tingkat seluler yang selama ini mungkin luput dari perhatian kita. Tentu saja, pendekatan kita tidak berhenti di ujung pena resep farmakologis. Intervensi holistik yang presisi hingga level seluler mutlak diperlukan. Ingat enzim deodinase yang mengubah T4 menjadi T3 tadi? Mereka adalah selenoenzim. Artinya, tanpa mikronutrien seperti selenium dan zinc yang cukup, pabrik konversi hormon ini akan mogok. Kita juga membutuhkan magnesium untuk menstabilkan membran syaraf, yang mana secara klinis sangat ampuh mengurangi kecemasan pasien. Dan jangan lupakan fondasi utamanya, regulasi higiena tidur.
Hormon tiroid bekerja erat dengan fase tidur REM. Gangguan tidur kronis hanya akan mengaktifkan kembali sumbu stres HPA, menggerus efikasi hormon tiroid, dan pada akhirnya menggagalkan seluruh target terapi yang sudah kita bangun dengan susah payah. Menutup pemaparan akademik kita hari ini, saya mengajak rekan-rekan sekalian untuk merenungkan kembali esensi dari profesi kita. Manajemen penyakit kronis, khususnya tiroid, bukanlah tentang memoles angka di atas kertas laporan laboratorium. Sesuai dengan yang diamanatkan oleh literatur medis modern, tujuannya bukan sekedar membuat pasien bertahan hidup atau survive, tetapi memampukan mereka untuk berkembang, untuk thrive, terlepas dari segala keterbatasan fisiologis yang ada. Tugas mulia kita adalah menjembatani kesenjangan sains di tingkat seluler dengan martabat pengalaman hidup manusia seutuhnya. Saya sangat berharap sesi eksplanasi akademik ini memberikan perspektif baru, mencerahkan dan yang terpenting, aplikatif bagi praktik Anda sehari-hari. Jika Anda merasa mendapatkan manfaat dari gaya pembelajaran yang sistematis, logis, dan ilmiah seperti ini, saya mengundang Anda untuk mendukung kami. Silakan subscribe channel ini Ruang Dosen. Jangan lupa, aktifkan lonceng agar Anda tidak tertinggal saat ada pemaparan materi terbaru. Terakhir, klik like dan share paparan ini ke rekan sejawat, mahasiswa, maupun pasien yang mungkin membutuhkannya. Mari bersama-sama kita menyebarkan ilmu pengetahuan yang bermakna. Terima kasih atas atensi Anda, dan sampai jumpa di ruang kelas berikutnya.